Kemudian kita menuju ke macam gaya yang keempat, yaitu gaya tegangan tali. Gaya tegangan tali muncul jika suatu benda dihubungkan tali dengan arah keluar dari benda. Di arahnya keluar dari benda. Ini adalah tegangan tali yang bekerja pada benda. Seperti itu. Contoh soal yang keenam saya ambilkan dari UM/UGM tahun 2014. Terdapat 5 buah balok berada di atas lantai yang licin, disusun dan dikenai gaya 100 Newton seperti pada gambar di bawah. Besar tegangan tali yang keempat adalah. Mula-mula untuk menyelesaikan persoalan ini kita cari terlebih dahulu percepatan yang bekerja pada balok. Nah, di sini sudah saya gambarkan gaya yang bekerja pada keempat balok tersebut. Di antaranya ada T1. Tadi arah tegangan tali adalah keluar dari benda. Ini T1. Ini juga masih T1. Kemudian yang keluar dari benda ini ada T2. Ini juga T2 ya, arahnya keluar dari benda. Maka antar T2 ini arahnya berlawanan. Kemudian ada T3. Arahnya juga berlawanan, kemudian T4. Mula-mula kita cari dulu percepatan menggunakan sigma F dibagi dengan M. Nah, di sini ada gaya T1 searah dengan A dan ada gaya T1 yang berlawanan. Berarti nanti kalau searah kita gunakan positif, berlawanan negatif. Begitu pula dengan T2, ada yang searah, ada yang berlawanan, berarti plus T2 min T2. Yang T3 juga demikian, ada yang searah, ada pula yang berlawanan, T3 min T3. T4 juga sama, jadi nanti di sini plus T4 dikurangin T4 dibagi massa total. Ada 5 buah, berarti M plus M juga sampai 5 kali. Jadi, oh ya ini masih ada gaya F ya Dek ya, searah dengan A, berarti nanti ditambah dengan F. Karena ini sama ya, besarnya habis, berarti antar T-nya ini tinggallah F dibagi dengan 5M. Nilai F-nya adalah 100 Newton dibagi 5M, berarti nanti hasilnya adalah 20 per M. Kemudian untuk mencari tegangan pada T4 ya di sini, maka kita tinjau gerak pada benda yang terakhir saja. Saya gambarkan ulang di sini, benda yang terakhir ditarik oleh T4. Nah, kita tinjau benda yang terakhir ini, kemudian kita gunakan sigma F sama dengan M dikalikan A. Pada benda ini yang bekerja cuman T4. Kemudian sama dengan M dikalikan percepatannya kita gunakan yang 20 per M. Hasilnya adalah 20 Newton. Jawabannya yang A. Macam gaya yang kelima adalah gaya sentripetal. Gaya sentripetal ini biasanya terdapat pada benda yang bergerak melingkar atau gerak rotasi. Pada gerak melingkar beraturan terdapat percepatan yang disebut dengan percepatan sentripetal, yaitu percepatan yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Jadi gaya sentripetal adalah gaya yang arahnya selalu menuju ke pusat lingkaran. Fs bisa dicari menggunakan M dikalikan AS atau M omega kuadrat R atau M V kuadrat per R. Di sini V diartikan kecepatan linear sedangkan omega adalah kecepatan sudut. Kecepatan sudut ini adalah kecepatan pada gerak rotasi. Sedangkan V atau kecepatan linear adalah kecepatan benda pada gerak lurusnya. Seperti itu. Contoh soal yang ketujuh dari UM/UGM tahun 2014. Sebuah bandul bermassa M dan panjang talinya adalah L.
Mula-mula diam pada posisi tali membentuk sudut 60 derajat terhadap vertikal. Besar tegangan tali pada saat massa M melewati titik terendah atau A adalah ketika benda berada pada posisi terendah, maka di sini terdapat gaya berat, kemudian gaya tegangan tali, kemudian terdapat percepatan sentripetal karena benda tersebut bergerak melingkar walaupun cuma 60 derajat. Nah, untuk mencari tegangan tali, kita gunakan persamaan hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F sama dengan M. A-nya kita gunakan percepatan sentripetal. Di sini tegangan talinya searah dengan AS, maka tegangan talinya positif, sedangkan W-nya negatif. Sentripetal di sini kita gunakan persamaan V kuadrat per R. Nah, kita cari terlebih dahulu V-nya itu berapa? Kita cari menggunakan hukum kekalan energi mekanik. EM di titik A akan sama dengan energi mekanik pada titik B. Titik B ada di sebelah sini. Nah, EM itu rumusnya adalah EP ditambah dengan EK sama dengan EP ditambah dengan EK. Pada titik A, di sini benda berada pada posisi kesetimbangan, maka EP-nya adalah 0. Sedangkan EK adalah setengah M V kuadrat. Pada titik B, ini kita gunakan MGH. Sedangkan EK-nya 0 karena mula-mula benda diam. Jadi nanti setengah M V kuadrat sama dengan G kalikan H. MGH. M-nya dicoret, jadi nanti setengah V kuadrat sama dengan GH. Kita cari terlebih dahulu hanya berapa di sini Awal mula panjang tali adalah L. Berarti nanti kita gunakan di sini karena berada di samping sudut, kita gunakan L cos theta. Jadi nanti hanya adalah L dikurangin dengan L cos theta. Setengah V kuadrat sama dengan G kalikan L dikurangin L cos theta. Theta-nya adalah 60 derajat, jadi nanti cos 60 adalah setengah. Oke, jadi nanti setengah V kuadrat sama dengan setengah G dikalikan dengan L. V kuadrat menjadi sama dengan G dikalikan L. Selanjutnya, setelah kita ketemu V-nya, kita masukkan ke dalam persamaan gaya tadi, T min W sama dengan M dikalikan dengan GL. Karena jari-jari rotasi lingkarannya sama dengan L juga maka nanti bisa dicoret. Nanti T sama dengan M kali G ditambah W. W itu kalau dijabarkan juga M dikalikan G. Jadi nanti hasilnya adalah 2MG atau opsi jawabannya yang B. Contoh soal yang ke-8 dari UM/UGM tahun 2015. Sebuah kelereng dengan massa M tergantung di ujung bawah tali dengan panjang L. Kelereng tersebut mengalami gerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut tetap adalah omega. Ditanyakan besar tegangan tali yang dialami oleh benda. Mula-mula kita uraikan terlebih dahulu. Pada benda terdapat gaya W yang arahnya selalu ke bawah. Kemudian terdapat pula gaya sentrifugal. Gaya sentrifugal itu nanti besarnya sama dengan gaya sentripetal. Namun arah gaya sentripetal itu kan menuju ke pusat lingkaran, sedangkan gaya sentrifugal arahnya berlawanan dengan arah gaya sentripetal. Kemudian kita cari terlebih dahulu resultan gaya antara komponen gaya yang bekerja pada sumbu tegak dengan komponen gaya yang bekerja pada sumbu mendatar. Nah, kita gunakan penjumlahan vektor FR sama dengan akar dari W kuadrat ditambah dengan F sentrifugal. Sama dengan
W-nya itu adalah M dikalikan dengan G kuadrat ditambah gaya sentrifugal, itu rumusnya sama dengan sentripetal. Jadi nanti M dikalikan A sentripetal atau omega kuadrat dikalikan dengan R. Ini dikuadratin. Jadi nanti di sini kalau dijabarin jadi M kuadrat G kuadrat ditambah M kuadrat omega pangkat 4 dikalikan R kuadrat. Dikeluarin yang sama ya. Di sini ada M. Kemudian G-nya masih di dalam ya. Jadi nanti G kuadrat ditambah omega pangkat 4 R kuadrat. Nah, pada sumbu miring ini ya, resultan gayanya 0 karena benda bergerak dengan kecepatan sudut tetap atau omega. Jadi nanti sigma F sama dengan 0, maka nanti T dikurangin FR sama dengan 0, maka T sama dengan FR. Atau sama dengan M dikalikan dengan akar G kuadrat ditambah omega pangkat 4 dikalikan dengan R kuadrat. Jawabannya berarti yang option A.